Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sekarang kita di bab 1 mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. A. Mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran, siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, negara pelopor ASEAN itu ada 5. Yang pertama, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Khorman. Nah, anggota ASEAN beranggotakan 10 negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. 3, Filipina. Yang keempat, Singapura. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Vietnam. 8, Laos. 9, Myanmar. Dan yang terakhir ke-10, Kamboja. Selanjutnya, letak geografis dan letak koordinat negara-negara ASEAN dapat kita lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, perhatikan gambar peta. Negara apa yang terletak paling utara? Negara apa yang terletak paling selatan? Negara apa yang terletak paling barat? Dan negara apa yang terletak paling timur? Bisa kalian isi nanti di link tugas ya. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi dan luas daratannya 4.817.000 km persegi. Nah, perhatikan, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Dan yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. 2. Letak koordinat ASEAN. Nah,
letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Nah, amatilah gambar di samping ini tentang titik koordinat paling utara, paling selatan, titik paling barat, dan titik paling timur dari negara-negara ASEAN. Nah, kita perhatikan ya gambar petanya. Kita lihat dari garis lintang. Negara paling utara itu ada Myanmar. Nah, negara paling selatan itu ada Indonesia. Nah, sedangkan garis bujur, negara paling baratnya itu ada Myanmar dan negara paling timur ada Indonesia. Koordinat negara-negara ASEAN itu terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita akan membahas karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama kita akan membahas dahulu negara Indonesia. Identitas negara. Nah, ini bendera Indonesia merah putih dan lambang negara kita burung Garuda. Nama resmi Indonesia. Ibu kota Jakarta. Pemerintahan Republik. Kepala negara dipimpin presiden dan kepala pemerintahan dipimpin presiden. Bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Agama utama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa Indonesia dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa lebih kurang 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Nah, penduduk Indonesia 255,7 juta itu tahun 2015. Mata uang Indonesia rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines. Bandar udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Iklim di Indonesia beriklim tropis. Letak Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia terletak di persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik.
Sumber daya alam di Indonesia itu ada hasil tambang berupa minyak bumi, biji emas, batu bara, biji besi, timah. Dan pertanian ada hasil hutan, ada hasil laut, dan bahan baku industri. Negara ASEAN kedua ada Brunei Darussalam. Identitas negara, ini benderanya dan ini lambang negaranya. Nama resmi negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Pemerintahan Kesultanan. Kepala negara Brunei Darussalam Sultan. Bahasa utama Brunei Darussalam Melayu. Itu resmi, ada bahasa Inggris dan Tiongkok. Agama utama agama Islam, Buddha, dan Kristen. Penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar adalah Tionghoa dan sisanya pendatang. Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa. Mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu kebangsaan Brunei Darussalam, Allah peliharakan Sultan. Istana Kesultanan Brunei Darussalam itu Nurul Iman. Dan bandar udara di Brunei, Bandar Udara Bandar Seri Begawan. Perusahaan penerbangan Brunei Darussalam bernama Royal Brunei Airlines, dan Brunei beriklim tropis. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, dan di antara 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutol, Belait, dan Brunei. Sedangkan bagian timur adalah daerah Temburok. Sumber daya alam Brunei Darussalam itu ada minyak dan gas serta perik. Selanjutnya negara ASEAN yang ketiga ada Filipina. Nah, bisa dilihat di gambar identitas negara, ada bendera Filipina dan lambang negara Filipina. Nama resmi Filipina itu Republik Filipina atau Republika de Filipinas. Ibu kotanya Manila. Pemerintahan Republik. Badan legislatif Filipina itu Dewan Nasional. Penduduk Filipina pada tahun 2015 berjumlah 103 juta jiwa. Bahasa Filipina Filipino atau Tagalog. Nah, itu bahasa resmi. Ada juga bahasa Inggris, juga bahasa resmi. Dan Cebuano Licono, dialek lokal. Agama Filipina itu Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uang Filipina itu ada peso. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Maskapai penerbangan Filipina ada Philippines Airlines. Hari kemerdekaan Filipina pada tanggal 12 Juni 1988. Iklim Filipina beriklim tropis dan terletak antara
5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 7.107.000. Itu data pada tahun 2012. Nah, pulau yang sudah diambil baru 4.000 pulau di tahun 2015. Sumber daya alam di Filipina itu ada kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka atau sisa atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Nah, negara ASEAN yang keempat itu ada Kamboja. Identitas negara dapat terlihat di gambar ya, itu ada bendera dan lambang negara Kamboja. Nama resmi Kamboja itu Republik Rakyat Kampuche. Ibu kota Phnom Penh. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara Kamboja dipimpin oleh Presiden atau Dewan Negara. Kepala pemerintahan dipimpin Ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri. Badan legislatif itu Majelis Nasional. Penduduk Kamboja pada tahun 2015 itu berjumlah 15,4 juta jiwa. Nah, bahasa resmi Kamboja ada Khmer, itu bahasa resmi, dan ada juga bahasa Perancis. Nah, agama daerah Kamboja Buddha. Negara Kamboja rata-rata beragama Buddha Theravada dan rakyatnya berbangsa Kampuche atau Kamboja. Mata uang Kamboja itu ada Ri, dan Kamboja beriklim tropis, terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 10 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja itu berbatasan dengan utara, berbatasan dengan negara Thailand dan Laos. Sedangkan batas dari timur berbatasan dengan Vietnam Selatan. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Negara anggota ASEAN yang kelima itu ada Laos. Nah, identitas negara dapat kalian lihat ya, bentuk benderanya pada gambar di samping dan lambang negara Laos. Nama resmi Laos itu Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Vientiane. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Badan legislatif Dewan Nasional. Bahasa utama Lao, itu bahasa resmi, dan Perancis dan Inggris. Agama utama Buddha atau animisme. Rakyat orang Lao atau bangsa Lao. Penduduk Laos pada tahun 2015 itu berjumlah 6,9 juta. Mata uang Laos KIP. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 Desember.
lagu kebangsaan Laos Pengkat Law, lagu nasionalnya Laos. Laos beriklim tropis, terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur, dengan berbatas sebagai berikut. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Birma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Laos itu ada hasil hutan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Selanjutnya, negara ASEAN yang keenam itu ada Malaysia. Bisa kalian lihat ya identitas negaranya. Di gambar di samping itu ada bendera Malaysia dan di bawahnya itu ada lambang negara Malaysia. Dilambangkan dengan 2 harimau. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa resmi Malaysia itu ada bahasa Melayu, ada juga bahasa Cina, Tamil, dan Inggris. Agama resmi Malaysia itu Islam. Ada juga agama Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen. Pemerintahan Malaysia itu monarki konstitusional. Kepala negara yaitu Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Najib Tun Razak. Penduduk Malaysia pada tahun 2015 itu berjumlah 30,8 juta jiwa. Satuan uang mata uang Malaysia itu ada ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting di Malaysia ada Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Penang. Dan lagu kebangsaan Malaysia itu berjudul Negaraku. Hari kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan Malaysia itu bernama Malaysia Airlines System. Bandar udara Malaysia itu ada Bandara Internasional Kuala Lumpur. Iklim di Malaysia beriklim tropis, terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Sumber daya alam Malaysia itu menghasilkan hutan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pertambangannya berupa timah. Negara ASEAN selanjutnya ada Myanmar. Identitas negara itu bisa kalian lihat bendera Myanmar warna merah full dan biru di atas satu, dan di bawahnya itu ada lambang negara Myanmar. Nama resmi negara Myanmar itu ada Piyodong Su Sosial Tamada Myanmar Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Myanmar Yangon, dulu Rangon. Pemerintahan Myanmar itu Republik
Kepala negara, presiden. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Badan legislatif Myanmar, Dewan Rakyat. Bahasa resmi Myanmar ada bahasa Myanmar dan ada juga bahasa Inggris dialek lokal. Hari kemerdekaan negara Myanmar tanggal 4 Januari. Agama di Myanmar ada Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat Myanmar dahulu disebut dengan bangsa Burma, sekarang bangsa Myanmar. Pada tahun 2015, penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan Myanmar Kabamake atau tanah negaraku yang bebas. Mata uang Myanmar itu kyat. Myanmar beriklim tropis dan subtropis utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar 678.036 km. Adapun batas negara meliputi sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andana, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Nah, sumber daya alam Myanmar itu ada pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan. Selanjutnya, negara ASEAN yang ke-8 itu ada Singapura. Nah, identitas negara bisa kalian lihat ya, bendera Singapura dan di bawahnya lambang negara Singapura. Nama resmi Singapura itu Hischia Pokung atau Cina Mandarin. Republik Singapura itu Melayu, Singapura Kudiyarasu itu dari Tamil, dan Republic of Singapura itu bahasa Inggris. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Penduduk Singapura pada tahun 2015 berjumlah 5,5 juta jiwa. Bahasa Singapura ada bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggris, dan agama Singapura beragama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahan Singapura itu republik dan kepala negara dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Satuan mata uang Singapura itu dolar Singapura dengan lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura. Maskapai penerbangan Singapura itu ada Singapura Airlines dan bandar udara Singapura itu ada Paya Lebar dan Singapura Changi Airport. Hari kemerdekaan negara Singapura pada tanggal 9 Agustus 1945. Singapura beriklim tropis dan terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Dan
Dan sumber daya alam di Singapura itu ada sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Negara ASEAN yang ke-9 ada Thailand. Identitas negara dapat kita lihat bendera Thailand merah putih biru putih merah, dan di bawahnya itu ada lambang negara Thailand. Nama resmi Thailand itu Muang Thai. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Luas Thailand 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 65,1 juta jiwa. Bahasa resmi Thailand itu bahasa Thai. Ada juga bahasa Inggris, Cina, Melayu, bahasa-bahasa suku. Agama Thailand itu agama resminya Buddha. Ada juga agama Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahan Thailand berupa kerajaan konstitusional dengan kepala negara dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Saat ini Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Satuan mata uang Thailand adalah Baht Thailand. Kota-kota penting yang ada di Thailand ada kota Bangkok, Thonburi, Nakhon Ratchasima, Uban Ratchami, Chiang Mai, Hat Yai. Lagu kebangsaan Thailand Lengkart-Thai. Dan Thailand beriklim tropis, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sumber daya alam Thailand itu ada hasil pertanian berupa padi dan hasil pertambangan berupa timah, minyak bumi, dan wolfram. Sedangkan di hasil peternakan ada sapi, kerbau, dan sumber daya alam negara Thailand ada opium. Selanjutnya negara ASEAN yang ke-10 ada Vietnam. Kita dapat lihat di identitas negaranya ada bendera Vietnam berwarna merah dan bintang kecil di tengahnya, dan di bawahnya itu ada gambar lambang negara Vietnam. Nama resmi Vietnam ada Trung Hoa atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Pemerintahan Vietnam berbentuk Republik Komunis dan kepala negara dipimpin oleh Ketua Dewan Negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Bahasa resmi Vietnam itu ada bahasa Vietnam. Selain itu digunakan juga bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama utama di Vietnam itu ada agama Buddha, ada juga agama Konghucu, Kristen, dan Islam. Rakyat Vietnam disebut juga bangsa Vietnam. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 itu berjumlah 91,7 juta jiwa. Mata uang Vietnam itu adalah Dong. Hari kemerdekaan Vietnam pada tanggal 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan Vietnam itu Tin Quan Cha. Vietnam beriklim tropis dan iklim sedang, terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Sumber daya alam Vietnam berupa
pertanian utama, yaitu hasilnya buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Sedangkan hasil pertambangannya berupa antasit, biji besi, batu bara, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu hari ini mengenai pengertian ASEAN dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami materi hari ini ya. Sampai di sini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di link yang sudah Ibu berikan ya. Selamat mengerjakan tugas. Sehat selalu anak-anak dan tetap semangat. Yeay.